Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Saudara-saudara berada. Puji Tuhan, jumpa kembali pada kesempatan ini untuk sama-sama kita menikmati persekutuan di dalam Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi saudara dan saya sehingga kita boleh ada di hari ini menikmati minggu dalam ibadah dimanapun saudara berada, dan kesempatan ini untuk sama-sama kita menikmati firman Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita perlu firman Tuhan dalam hidup ini karena saya sering berkata dan firman Tuhan juga pun menegaskan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari firman yang adalah roti kehidupan. Puji Tuhan. Kesempatan ini sebelum kita baca renungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita datang berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur kami kepadamu Bapa di sorga untuk kesempatan ini. Kami boleh menikmati persekutuan bersama dengan Engkau. Walaupun hanya melalui tayangan ini Tuhan. Kami rindu untuk kami dilawat Tuhan, diberkati Tuhan lewat firman-Mu. Dan firman-Mu adalah Engkau sendiri, sebab itu berbicaralah lewat hamba-Mu. Biar pengurapan Tuhan jadi bagian hamba-Mu dan kami semua umat-Mu, jemaat-Mu yang mendengarkan firman. Bukakan rasa firman-Mu bagi kami ya Tuhan, untuk kami mengerti, memahami, dan kami menjadi pelaku-pelaku dalam firman-Mu. Kami bersyukur Bapa di sorga. Sebab itu berfirmanlah, kami siap dengar dan jadi pelaku dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Ibrani pasal 12, dan ini menjadi renungan kita. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 berkata demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau saya tanya kepada kita apakah saudara ada beban, saudara pasti akan menjawab ada. Kalau ditanya lebih konkret lagi, beban apa yang saudara pikul, yang saudara sedang hadapi hari-hari ini, saya yakin beragam jawaban saudara-saudara. Beban itu bicara tentang pergumulan, persoalan dalam hidup ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan, namun apa yang kitab Ibrani katakan di sini, kita akan melihat dan kita akan belajar dari apa yang dimaksud dengan beban ini, saudara-saudara. Alkitab berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan beban ternyata itu bisa menjadi masalah di dalam kehidupan kita, yang digambarkan kehidupan kita yang sedang dalam perlombaan. Saudara membayangkan kalau orang sedang dalam perlombaan, lalu kemudian dia pikul beban. Apakah bisa dia berlomba sambil pikul beban? Saya percaya tidak akan bisa maksimal seseorang berlomba dalam sebuah pertandingan, ya, lalu dia sambil pikul beban. Saudara, dalam kehidupan kekristenan, hidup ini bagaikan dalam sebuah perlombaan, dan Alkitab sudah menulis itu. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita untuk kita jalani. Dan dalam perlombaan itu memang hanya ada dua kemungkinan, menang atau kalah. Tuhan mau kita sebagai pemenang-pemenang, untuk tidak kalah, jangan kalah. Dan bagaimana agar supaya kita tetap terus sebagai pemenang? Saudara-saudara dikasih Tuhan, maka oleh firman Tuhan katakan, tanggalkan beban. Saudara kata beban di dalam tulisan Alkitab di sini dalam bahasa kamus Alkitab dipakai kata okos. Ya, okos di sini dihubungkan seperti seorang dalam sebuah pertandingan olahraga atletik, ya,
Maka dalam dia menjalani sebuah pertandingan, maka dia harus menjaga ideal berat badannya. Iya. Dia harus menjaga ideal bobot tubuhnya, supaya dalam pertandingan dia bisa maksimal. Kata beban, Okos menunjukkan bahwa kalau tuh dia overweight, berat badannya melebihi, maka dia harus diturunkan berat badannya. Saudara-saudara dikasih Tuhan agar supaya dia bisa lari dalam pertandingan dan bisa maksimal dia sampai di garis finish. Maka apa hubungannya Alkitab katakan di sini dengan beban yang saudara-saudara yang kita pahami pergumulan dan persoalan itu? Sesungguhnya beban di sini dalam konteks di sini adalah bicara tentang sesuatu di dalam kehidupan saudara yang sesungguhnya adalah bicara tentang hal-hal kedagingan. Ya. Hal-hal kedagingan yang melekat dalam diri kita, yang menjadikan kita pada akhirnya terpedaya, sehingga akhirnya kehidupan rohani kita, kehidupan iman kita itu nggak bisa bertumbuh sempurna, nggak bisa maksimal. Saudara, yang kita pahami kata beban di sini mungkin ketika engkau mungkin sedang ada masalah, persoalan, pergumulan, ekonomi dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara dikasih Tuhan, esensi dari beban di sini menunjuk kepada kehidupan orang percaya saya dan saudara-saudara, di mana dalam kita menjalani kehidupan kita ini kita masih terikat. Ya, kita masih memikul dalam konteks adalah hal-hal yang masih membelenggu kehidupan kita dari perkara-perkara kedagingan. Maka kita harus menanggalkan kedagingan itu. Saudara-saudara kasih Tuhan. Kitab Galatia pasal 5 menulis tentang hal-hal daging. Perseteruan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, iri hati. Itu esensi dari beban yang dimaksud dalam tulisan di sini. Saudara, okos di sini dalam bahasa Yunani, saudara-saudara, yang menggambarkan seorang atletik di mana dia dalam sebuah pertandingan supaya dia memiliki berat badan yang ideal. Ya. Demikian juga dalam kehidupan kekristenan. Pelayanan kita, pengiringan kita kepada Yesus harus benar-benar menjadi hal yang ideal di mata Tuhan. Ya. Sehingga tadi saya menggambarkan, kalau ketika seorang atletik dalam sebuah pertandingan lalu kemudian dia tidak ideal dalam bobot tubuh, maka dia harus berpuasa, ya, dia harus menekan diri, menahan diri dari nafsu makan dan sebagainya supaya didapat proporsi badan tubuh yang ideal, sehingga dia tidak overweight, saudara-saudara, atau sebaliknya kurang dari hal itu. Begitu juga dalam kehidupan kekristenan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya firman berkata, tanggalkan semua itu. Sebuah penanggalan dari hal-hal yang daging, perkara-perkara kedagingan. Saudara, memang kita masih tinggal di dalam daging, tetapi Alkitab berkata, ya, kita yang masih tinggal di dalam daging, saudara-saudara, maka kita jangan menjadi manusia daging, tapi hiduplah dalam roh. Saudara-saudara kasih Tuhan, maka daging ini harus kita patahkan, kita kalahkan. Apa itu hal-hal daging yang tadi sudah saya singgung dalam kitab Galatia pasal 5? Kecemaran hawa nafsu, nafsu daging, amarah, iri hati, kedengkian, percederaan dan sebagainya dan sebagainya. Itu sesungguhnya beban. Yang saya katakan tadi, ketika seseorang digambarkan seperti overweight dalam konteks amarah, ya, overweight dalam konteks misalnya kemudian dia iri hati, dengki dan sebagainya yang terlalu kuat mendominasi dalam hidupnya, itu ditanggalkan. Itu ditanggalkan. Kebencian, saudara, yang sudah begitu kuat menguasai engkau, itu tanggalkan. Saudara jemaat dikasih Tuhan. Ya. Supaya kita bisa berlomba dalam pertandingan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita menanggalkan semua beban dan dosa. Dosa kita sudah tahu bersama.
hal-hal yang tidak sesuai dengan firman, melanggar firman, maka itu disebut dosa. Itu kan jelas. Tapi beban di sini kan abstrak, saudara-saudara dikasih Tuhan. Iya. Mungkin engkau berkata, saya bukan pencuri, saya bukan pembunuh. Itu kan hal-hal yang berdosa. Saudara. Engkau kan berkata, saya bukan pembunuh, saya bukan pencuri dan sebagainya. Maka saya merasa saya tidak berdosa. Tetapi dalam konteks beban di sini, saudara-saudara dikasih Tuhan, kadang orang sulit untuk memahami. Dia berkata, saya enggak membunuh, saya enggak mencuri, ya. Tetapi di satu sisi masih ada iri hati, dengki, hawa nafsu jahat, saudara-saudara, iya kan? Itu overweight dalam konteks seperti ogos ini yang disebut beban, saudara-saudara, menguasai kehidupan kita dan pada akhirnya merintangi perjalanan iman kita, kehidupan rohani kita. Maka itu ditanggalkan. Jemaat dikasih Tuhan. Maka itu sebabnya untuk bisa mencapai garis finish, jadi pemenang dalam sebuah perlombaan, maka di ayat 2 memberikan sebuah ketegasan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Jemaat dikasih Tuhan. Tertuju kepada Tuhan. Ya. Tidak melihat apa yang ada di sekitar kita. Dan membaharui kehidupan kita. Saudara-saudari kasih Tuhan. Agar supaya kehidupan saudara dan saya, kita semua, dalam pelayanan, dalam pengiringan kita kepada Kristus, kita bisa jalani itu sebagaimana apa yang Tuhan mau. Amin, saudara-saudara. Menjadi kekristenan yang ideal seperti apa yang Tuhan mau. Iya. Menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Ditanya apa yang merintangi? Ya ini, dosa dan beban. Beban itu adalah bicara tentang hal-hal kedagingan yang ada di dalam kehidupan kita. Dalam hati kita yang sifatnya abstrak. Tidak bisa kita lihat, tapi engkau dapat merasakan akan hal itu. Ya. Maka lewat ajaran firman Tuhan pada saat ini, mari. Kalau mungkin engkau dalam hari-hari hidupmu, amarahmu terlalu memuncak, hawa nafsu jahatmu terlalu kuat mendominasi, itu beban. Iri hati dengkihmu terhadap orang begitu kuat sehingga engkau terpedaya dengan hal itu, sehingga rasanya begitu berat menekan. Dan kehidupan rohanimu susah, sulit bertumbuh. Itu beban yang dimaksud dalam konteks ini. Puji Tuhan, jemaat dikasih Tuhan. Tapi kita bersyukur ada ajakan firman Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, kita datang kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kelegaan dari segala beban yang menimpa hidupmu. Maka engkau kuat, engkau memiliki satu pertahanan tubuh yang ideal, bukan bicara soal tubuh jasmani, tapi kehidupan rohani apa yang ada di dalam, sehingga ketika engkau menjalani hari-hari hidup dalam sebuah perlombaan pertandingan iman, dalam hal-hal apa yang engkau hadapi dalam hidup ini, engkau mampu dan sanggup sebagai pribadi yang pemenang di dalam Kristus. Tuhan berkati ya, Bapak Ibu Saudara jemaat dikasih Tuhan. Renungan yang singkat pada kesempatan ini kiranya Roh Kudus menteraikan dalam kita, dalam pelayanan dan pengiringan kita kepada Kristus. Selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, dan khususnya jemaat GPD Sola Gracia Bogor. Ya, doa saya sebagai gembala, Tuhan tilik semua, Tuhan berkati, Tuhan buka jalan, penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu, renungan firman yang saat ini boleh kami dengar, untuk menjadi sebuah pelajaran penting dalam kami dan untuk kami teladani dalam kehidupan kami, untuk supaya kami menjadi pribadi yang ideal di dalam Tuhan, sehingga kami dapat bertanding, kami dapat berlomba. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami bisa menanggalkan segala ikatan dan belenggu-belenggu kedagingan,
yang mengikat kami, yang seolah memperdaya kami. Hamba berdoa sebab itu Tuhan tolonglah jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini, tilik mereka Tuhan dalam hidup pribadi dan kehidupan keluarga. Kami percaya Engkau ada dalam setiap kehidupan mereka dan terus mau menyatakan kasih karunia-Mu dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kami semua, rumah tangga, pekerjaan, mata pencarian, usaha, dan semua yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu, berkat jasmani rohani jadi bagian mereka. Kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan, yang sudah kami terima, dan kami menjadi pelaku dalam kehendak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak sekalian. Selamat hari Minggu semuanya.